Guys, hari ini gue mau cerita soal bagaimana parfum Haan itu dibuat. Jadi parfum ini tuh sebenarnya kita udah develop lama banget, dari bulan September 2024 sampai nih parfum jadi ini di bulan April. Dan bukan gue doang yang develop, dan tim-tim gue yang terdahulu, teman-teman gue yang hebat itu sekarang udah nggak di Haan. Cuman kita masih berkomunikasi dengan baik. Dan gue tuh sebenarnya adalah desain grafis sekaligus konten kreatornya Haan Beauty. Jadi semua produk-produk yang ada di sini, kecuali ini produk lama, ini bukan gua. Dan sampai parfumnya itu ini hasil desain gua dan temen-temen pastilah. Gua nggak mungkin yang purely ngedesain ini sendirian. Dan kenapa bisa nih parfum ini ada 3 varian? Dari cerita pertamanya adalah kita tuh apa sih yang mau kita bawa dari si parfumnya ini, maupun yang pertama kita pikirkan adalah soal gendering. Parfumnya tuh pengennya semua kalangan itu bisa pakai parfum ini, makanya kenapa ada buat yang cewek, cowok maupun unisex. Terus kenapa juga ada nama-nama yang agak sulit mungkin diucapkan, karena emang purely ini parfum dari segi bau sama dari segi filosofi dan ceritanya itu tuh melibatkan orang Korea langsung, karena petinggi kita itu orang Korea. Dan dari awal kita tuh bener-bener yang kita mikirin nih kata-kata apa yang bener-bener bisa ngegambarin si bau parfumnya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian tanya ini yang jadi itu parfumnya dulu apa namanya dulu, parfumnya dulu say. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita mau gambarin si sifat dari dan notes yang ada si parfum tersebut gitu. Jadi ketemulah sifat-sifat yang nongol dari si notes parfum ini. Akhirnya kita setelah cari awalnya itu dari kata, mungkin yang tercetus di kita adalah kata cantik, kata indah, kata yepo, arom dapta, kayak gitu. Terus akhirnya setelah proses panjang, jadilah nama pertama yang keluar adalah kata Hwarang, guys. As long as kalian tahu, kalau kalian suka drakor, Hwarang tuh artinya apa? Hwarang itu artinya bangsawan tapi untuk laki-laki. Dan dari segi sifat si parfum ini tuh bener-bener yang ngegambarin sifat Hwarang yang diketahui sama orang-orang Korea sendiri. Yang kedua itu Yeonhwa. Yeonhwa ini tuh sebenarnya jenis bunga di Korea. Ini kalian kalau misalkan tahu, lihat gambarnya. Sebenarnya kalau misalkan di Indonesianya mungkin sejenis teratai. Hwa tuh bunga-bunga yang suka di samping-samping dewa-dewi gitu. Nah, bunga ini cuman tumbuh di tempat yang kotor, tapi meskipun dia di tempat yang kotor, dia tetap jadi bunga yang paling cantik loh, guys. Terus terakhir varian ada di Bora. Ini Bora tuh sebenarnya nggak sembarangan cuman arti kata ungu doang. Dan sebelum Bora ini kita tuh sebenarnya mikirin kata Hanel tuh langit. Terus kita mikirin kata Bada tuh laut. Soalnya notesnya tuh ozonik, jadi kita mau nggambarin yang bener-bener sesuai sama filosofinya apa gitu. Terus akhirnya tercetuslah nama Bora. Dan Bora tuh bukan semata-mata ungu, tapi orang dari segi kata keanggunan. Even asal kalian tahu, nama Haan tuh bukan nama Sunda atau nama apa, tapi Haan tuh dari segi bahasa Indonesianya itu anugerah Tuhan. Oke, mungkin gitu aja gue mau cerita hari ininya. Nextnya mungkin gue bakal bedah ini kenapa bisa packagingnya mau kayak gini. Stay tune terus, mungkin ada part 1, part 2, part 3 nya. Thank you udah dengerin cerita gue. Bye bye.